Baik, pemirsa Indara Studio, berjumpa lagi dengan saya Rifko Afdillah dan rekan saya di acara Baka-Baka. Ya, Baka-Baka ini adalah Edu Talk, jadi kita mengobrol terkait dengan edukasi. Baka-Baka itu akronim dari bagaimana, Pak Sumarlan? Berakal sehat, bertindak hebat. Ya, jadi arti dari acara podcast kita ini ya bagaimana setelah kita podcast ini. Jadi di tempat podcast ini, di sini akal kita kembangkan. Ya, jadi pada dasarnya kita semua memiliki akal yang sehat, tinggal kita sehatkan atau enggak. Ya, itu jadi masalah. Itu memang kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik memang harus berakal sehat, dan implikasi dari obrolan kita ini bisa menghasilkan sebuah tindak laku, perilaku atau apa ya, bertindak hebat tadi itu. Nah, kebetulan di tengah-tengah kami berdua ini sudah hadir Bapak Hasim SPD, Hasim Amir SPD. Ya. Beliau saat ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin bisa lebih jelas lagi, Bapak bisa memperkenalkan. Bisa memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Hasim Amir SPD. Sekarang jabatan saya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan. Awalnya sebelum saya masuk di struktural, saya ini sebenarnya awalnya guru. Ya, kurang lebih 11 tahun saya mengajar di salah satu SMP. Seingat saya Bapak sepertinya sudah periode kedua Pak ya untuk ya, jabatan sudah dua kali. Dua kali. Jadi ya, tentunya banyak pengalaman yang bisa dibagi kita berdua ini. Jadi pemirsa penonton Edu Talk Baka-Baka ini, ya bintang tamu kita lagi-lagi bukan bintang tamu sembarangan. Tentunya kita mengundang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, dan silakan disimak karena tentunya akan banyak ilmu, pengetahuan dan hal-hal menarik yang akan kita dapatkan di sini. Baik, begini Pak Sekdis, jadi akrabnya kita panggil apa ya? Panggil Pak Sek ya. Pak Sek saja. Ya. Pak Sekdis saja ya. Terserah. Pak Sekdis. Yang mana yang santai? Ya. Ya. Jadi kita panggil saja Pak Sekdis. Oke, itu lebih akrab, dan saya rasa itu teman-teman lebih seringnya panggil Pak Sekdis daripada namanya beliau. Kalau lebih singkatnya lagi Pak Sek. Pak Sek. Ya. Ingat huruf K. Pak Sek ya. Iya benar. Jadi jangan ditambah lagi. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama kami ini Pak Sekdis. Ya. Apa sih? Karena ini kan kita lagi membahas tentang pendidikan nih, Edu Talk ya. Jadi menurutnya Pak Sekdis itu apa sih pendidikan itu? Pendidikan kalau bagi saya adalah apa ya, semacam tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, itu pendidikan bagi saya. Ya. Jadi pendidikan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Sekdis ini, bahwasanya tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau pengen ilmu pengetahuan, ya masuklah ke dunia pendidikan. Apakah kita bisa kritikkan bahwa yang Bapak maksud itu adalah bahwa pendidikan itu identik dengan sekolah? Oh ya, tentunya. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan adanya di sekolah. Ya, kita kan seperti kita ini, termasuk saya pribadi, ya apapun yang saya dapatkan sekarang itu tidak terlepas dari apa yang saya sudah dapatkan ketika saya masih ada di bangku sekolah. Tentu itu semua. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Sumarlan ada hal yang mau ditanyakan. Ya, karena tadi kita sudah menyinggung masalah bahwa pendidikan itu identik dengan sekolah, dan tentunya Bapak ini sampai menduduki jabatan saat ini sebagai sekretaris. Informasi yang saya dapat bahwa Bapak ini memang juga dari guru ya. Iya. Kalau menurut Bapak, guru itu apa sebenarnya? Apa arti guru? Ya, kalau menurut saya guru itu panutan, inspiratif, inovator, fasilitator, mediator. Yang jelas jangan ada koruptornya Pak ya. Ya. Itu kalau ya itu ya. Tapi ini tortur yang positif ini. Ya. Tortur yang positif. Tuh. Iya. Kalau koruptor itu bukan ranah, ya, artinya
kita guru kalau sudah ada semacam itu kita tidak masuk ke, tidak ada guru. Kalau bagi saya guru itu tidak ada yang punya pemikiran sampai sejauh itu. Kalau ada yang berbuat itu bukan guru Ya, namanya. kalaupun itu Apalagi memang kita harus menjaga marwah atau semacam slogan guru bahwa dia harus Gugu dan ditiru. Ya. Ya, digugu dan ditiru itu guru. Nah, ini masih dengan terkait pendidikan dan elemen-elemen yang terkait di dalamnya, pemirsa ya. Oh ya, bagaimana pendapatnya Pak Sekdis ini terkait dengan pendidikan yang ada di negara kita nih Pak, khususnya di negara kita dengan berbagai macam kebijakan, bahkan mungkin kita tidak bisa pungkiri ada kesenjangan juga, ya kan, ada juga ketimpangan, mungkin ada miskonsepsi antara satu dan lainnya. Bagaimana untuk menyatukan Pak? Karena kita kan relnya sama ini untuk pendidikan ini. Kalau saya melihat sebenarnya kalau dari sisi aturan kebijakan sebenarnya sudah bagus ya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Cuman implementasinya di lapangan. Implementasi di lapangan. Karena kita melihat seandainya di Indonesia ini bisa misalnya kalau di sekolah A semua lengkap dan di sekolah B juga begitu, sebenarnya tidak ada masalah. Karena bagi saya begini, saya sebenarnya sekarang saya anggap guru-guru ini, teman-teman guru ini yang sudah ada sekarang ini luar biasa sebenarnya. Iya benar. Sudah luar biasa. Tinggal kemauan saja dari mereka. Karena saya kan pernah mengajar di desa. Iya. Iya. Jadi hanya memang pada saat saya mengajar di desa itu sebenarnya lebih asik sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalau kita mengajar di kota itu biar banyak yang kita lakukan, ya namanya banyak yang sudah ini. Tapi kalau di desa sedikit pun kita lakukan itu ada nilainya, ada nilai tambah yang didapatkan. Jadi saya salah satu dulu itu sebenarnya memang saya begitu saya diangkat, diamanahkan oleh pemerintah untuk menjadi seorang guru, saya tidak pernah berharap untuk ditempatkan di kota. Saya selalu berharap ditempatkan di desa, karena ternyata di desa dengan sarana yang terbatas, asal kita punya kemauan, ya saya terus terang saja siswa saya dulu yang memang betul-betul kemampuannya bagus, sampai sekarang juga mereka berhasil ya, mereka mampu berkompetensi dengan yang lain, walaupun pada saat saya mengajar itu ya segala-galanya terbatas, tapi ada keinginan lah memanfaatkan semua potensi apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu Pak Sek, terkait dengan kebanggaan atau pengalaman yang Bapak ceritakan, mungkin ada Bapak pernah mengalami hal-hal berkesan selama Bapak menjadi guru saat itu sebelum Bapak sekarang menjadi sekdis. Oh ya, saya begini, yang paling berkesan itu ketika anak yang pernah saya ajar sudah pada rata-rata jadi datang, dan ada yang semuanya yang datang kepada saya itu menyampaikan hal yang positif. Artinya bahwa dengan gemblengan yang saya berikan, motivasi yang saya berikan, pembelajaran yang saya berikan, itu mereka dapat membuat mereka terinspirasi bagaimana caranya untuk mereka bisa mengembangkan dirinya mereka lebih baik lagi, sehingga mereka bisa berhasil pada profesinya masing-masing. Dan tentunya itu menjadi kebanggaan. Ya, itu kebanggaan saya, karena artinya kalau kita ini guru kan kita tidak bisa ini hari kita lakukan, besok kita lihat hasilnya. Pasti ada proses, dan itu lama. Kira-kira ya di atas 10 tahun lah baru bisa kita lihat hasilnya. Kalau dan itu tidak instan. Dia tidak instan. Dia tidak ada tahapannya. Tapi saya bangga kok jadi guru, dan memang pada saat itu terus terang saja saya jadi guru, memang saya mungkin selama saya bertugas di sekolah itu selama kurang lebih 11 tahun, saya itu merasa tidak pernah itu saya terlambat datang, dan tidak pernah itu saya merasa cepat pulang. Benar-benar. Ya, bahkan karena bagi saya kita
cepat datang itu sebenarnya secara tidak langsung kita memberikan nilai kepada siswa bahwa kita lebih duluan datang itu lebih baik dibanding kalau kita selalu terlambat. Ada semacam apa ya? Ada semacam edukasi yang tersembunyi sebenarnya di dalamnya itu. Benar. Ya, saya kira itu untuk sementara itu. Buat mengapresiasi gurunya. Jadi Konawe Selatan dengan makanya tadi kita juga patut berterima kasih dan bersyukur bahwasanya apa ya, institusi yang menaungi semua guru sekolah-sekolah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, isinya itu orang-orang yang penuh gagasan. Saya bilang ya, orang-orang yang penuh ide, punya gagasan, orang-orang yang berinovasi tinggi ya. Kenapa? Banyak hal-hal yang dilakukan, digerakkan. Contohnya seperti beliau tadi Pak Sek di sini dengan berbagai macam apa ya tadi, program, perencanaan. Dan itu perlu dicatat ya. Dan itu perlu dicatat. Apa yang disampaikan Pak Sek tadi ya. Jadi ya silakanlah guru-guru yang ada di Konawe Selatan rasakan bagaimana perubahan-perubahan, ya kan, iklim pendidikan yang dirasakan gitu. Ya, terakhir mungkin Pak Sek, mungkin ada sedikit semacam closing statement untuk guru-guru kita di Konawe Selatan. Harapan apa yang, keinginan apa yang... Sebentar, closing statement. Cepat sekali. Saya masih ingin masih banyak yang saya mau kupas dari beliau ini, Pak. Jangan closing statement dulu. Atau kita closing statement ya? Saya kira cukup tadi Ya cukup ya. Iya, kayaknya juga bicaranya beliau tadi itu sangat luas dan pokoknya masuklah semua bagi untuk kita. Ini mungkin sebelum closing statement lah. Terkait dengan satu, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang GTK ya, itu meluncurkan satu aplikasi yang namanya Sekolah Pindara. Ini saya dengar-dengar juga nih dari beberapa apa ya, bintang tamu yang kita podcast sebelumnya, bahwasanya itu manfaatnya sangat baik. Jadi gagasan itu memang benar-benar sangat inovatif. Juga kita bisa pungkiri bahwa ada 1-2 orang yang kontra dengan itu ya. Nah, itu bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya sekarang dengan kemajuan teknologi kita tidak bisa lepas dari itu. Apapun itu memang di awal pastilah ada hambatan, kaget ya, kaget mungkin. Tapi kan sebenarnya itu memudahkan karena ke depan ini kami sementara rancang juga, apalagi dengan adanya Bapak Bupati mencanangkan supaya pelayanan itu berbasis PBE, pelayanan berbasis elektronik. Jadi tentunya kami di OPD atau dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah daerah ya tentu harus berinovasi bagaimana caranya supaya pelayanan itu memudahkan seperti kita ini kan luas wilayah kita kan cukup. Dan sepertinya Dinas Pendidikan ini OPD yang pertama yang atau saya belum tahu, tapi kalaupun bukan yang pertama, tapi mungkin ya motor penggerak di Konawe Selatan mungkin ada 1, 2, 3, mungkin nomor 3-nya mungkin benar OPD Dinas Pendidikan. Dan memang ke depan ini begini, ada memang kami punya pemikiran begini, ke depan ini bagaimana itu guru ketika dia berurusan tidak usah datang, tidak usah datang di kantor. Artinya segala-galanya tidak usah datang, karena pertama kalau dia datang, dia tinggalkan jam belajar. Iya benar sekali. Yang kedua, kalau mereka datang kasihan, berapa biayanya? Di Konawe Selatan itu cukup jauh, apalagi kalau mau pergi ke ibu kota kabupaten berurusan. Itu seharian itu pasti minimal seharian. Nah, sekarang kita mau ingin minimalisir supaya itu teman-teman mereka laksanakan tugas, kamilah yang layani mereka. Kamilah yang layani mereka dengan memberikan. Nah, inilah apa yang kami adakan, misalnya seperti aplikasi Sekolah Pindara. Nah, sekarang di sini nih kamu kalau ada sesuatu mau naik pangkat, mau KGB, mau apa, di sini sajalah, tidak usah ke sana, ke kantor jauh. Nah, jadi itu kan ada efisiensi, artinya teman-teman juga sudah apalagi kita ini kan
ada yang jauh aksesnya untuk kita jangkau, ya kasihan juga kalau mereka datang di termasuk mungkin pasnya kepala sekolah juga supaya Ya. tidak terkesan bahwa semua pertanggungjawabannya itu hanya ya PD SPPD, iya, benar SPPD. sekali. Itu juga artinya kan itu, coba kalau dalam 1 tahun itu kepala sekolah dia habiskan itu misalnya SPPD-nya hanya di atas kurang lebih 5 juta misalnya, bukan main itu 5 juta, itu bisa digunakan yang lain. Iya, benar sekali, Iya. benar sekali. Baru kan kalau ke sana juga kan paling datang hanya bawa sekejap saja tanda tangan Store, SPPD terus pulang. Tapi kalau itu penggunaan untuk SPPD dialihkan kepada program lain, Iya, saya kira benar. lebih bagus Lebih itu. efektif. Ya, itu apa supaya apa kita sebenarnya punya keinginan memudahkan, bukan Iya, untuk benar. mempersulit. Mudah. Bukan mempersulit teman-teman guru, tapi memudahkan. Kalaupun misalnya sekarang masih ada kendala-kendala, saya kira itu kan namanya juga barang baru. Ya, Marilah teknis. kita akan evaluasi mana sih yang Ya. bisa mempermudah. Kita juga akan Ya, kan benar. selalunya kan kita selalu berpikir kan efisiensi. Ya, dan efektif itu. Jadi bagi saya ya ini Ya. bagaimana ke depan ini guru-guru kami orang dinas pendidikan ini yang melayani teman guru yang sementara mengajar. Mengajar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot datang di sana di kantor apa semua. Saya kira itu mungkin Iya. kami punya ini. Mungkin dikasih ini ya, kita kan hari guru nasional hari ini ya kan. Mungkin tadi yang seperti Pak Sumarlan sampaikan, mungkin ada closing statement ya, Oh ya. termasuk kesan ataupun ya terutama untuk para guru di hari guru nasional. Oh ya. Kalau saya berharap karena sekarang ini kita ada setelah pasca pandemik kita pernah kehilangan pembelajaran kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, artinya harapan kami kepada semua teman-teman guru, ayo kita berpacu bersama mengejar ketertinggalan itu. Tidak seperti kita berlari seperti atlet, tapi ayo mari kita mencoba kita bergerak bersamalah. Kita bergerak bersama. Bagaimana caranya di Konawe Selatan ini dengan learning loss yang pernah kurang lebih 2 tahun itu kita bisa kejar gitu. Yang berikut kesan saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman guru. Artinya saya kira selama ini kami tidak bisa juga pungkiri teman-teman guru sudah melakukan hal yang terbaik dan buktinya banyak prestasi-prestasi yang mereka sudah dapatkan, apakah itu di tingkat provinsi, bahkan ada yang mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Saya kira itu kita harus berbangga atas raihan prestasi dari teman-teman guru. Kami pun juga sangat berbangga sebenarnya. Hanya mungkin ke depan kami juga dari Dinas Pendidikan dalam hal ini akan terus bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menggairahkan, yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Saya kira itu yang penting bagi saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi pesan dan kesan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Jadi pemirsa penyimak EduTalk Baka-Baka ya, saksikan terus setiap acara EduTalk ini ya, setiap acara podcast ini. Jadi memang podcastnya kita itu sifatnya edukasi ya. Edukasi. Kita pokoknya segala macam pembahasannya kita itu terkait dengan edukasi. Jadi tentunya ini tidak terbatas di pejabat-pejabat di iya,